Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tafsir dari pembahasan tahsin tajwid juga nahwu shorof serta tafsir menggunakan tafsir muyassar pakai rujukannya. Surat Ali Imran ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Qul a'unabbi'ukum, memang tiga ketupat ini ikhfa ditahan disamakan tiga ketukan mimnya tiga ketukan. A'unabbi'ukum bi khairim, ini tanwin kasroh tanwin berarti mim, ini idgham bigunah masuk mendengung tiga ketukan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, min ketemu zal, nun ketemu zal, akhirnya ikfa safawi sama tiga ketukan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, dzanya dua ketukan matobi. Lilladzi, dzinya dua ketukan matobi. Lilladzina taqaw 'inda, nun ketemu tal ikfa, inda rabbihim non tasjid gunah tiga ketukan dengungnya. Janna, nanya dua ketukan matobi. Jannatun tajri tun fadhu matarwan ketemu ta ikfa tahan tiga ketukan. Jannatun tajri dua ketukan. Min non ketemu tak tiga ketukan. Min tahtihal anhar, dua ketukan. Min tahtihal anharu khalidi, kha dua ketukan. Khalidi, dinya dua ketukan. Khalidina fiha, fi dua ketukan, ha dua ketukan. Fiha wa azwa, wa dua ketukan. Jum tanwin ketemu mim idgham bigunah masuk tiga ketukan. Wa azwajum mutahharatu, tanwin rumah tanwin ketemu wawu masuk dengung tiga ketukan. Mutahharatu wa dua ketukan. Waridwanum tanwin ketemu mim masuk dengan masuk dengung tiga ketukan. Waridwanum minallah, ini karena berhenti mat alif sukun 2 sampai 5 ketukan. Wallah dua ketukan Allahnya. Wallahu basir, si dua ketukan. Wallahu basirum, ini domatannya ketemu bak jadi iklab sama tiga ketukan. Wallahu basirum bil ibad, ba terakhir mat alif sukun 2 sampai 5 ketukan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu
ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sekarang kita bahas nahunya sekaligus terjemahannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, ya ayuhar Rasul Muhammad SAW. Kul ini fi'il amr. A'unab bi'ukum, apakah kalian mau saya beritakan, saya memberikan berita atau kabar kepada kalian. A'unab bi'ukum, aneh ini istifham. Unab bi'ukum, ini unya Nabi Muhammad SAW. Ini fi'il mudhari' shaqil akhir, unab bi'u, fa'ilnya ana Nabi Muhammad. Apakah engkau mau saya beritakan? Kumnya maf'ulun bih. Bi khairin, bi harfu jar, khairin majrur kana jar bi, dengan yang lebih baik. Min dalikum, min dari semua itu, yaitu kesenangan, sangat senang, gembira mengejar dunia. Jadi di ayat sebelumnya manusia itu sangat gembira sekali kalau disuruh mengejar nisa, banin, konatir, muqantarah, adzahab, senang banget. Mau kamu saya beritahu yang lebih baik daripada itu? Lilladzina, yaitu bagi orang-orang, li harfu jar masuk ke isim mausul mabni, ittaqau, ini yang bertakwa. Takwa berarti mengejar ridha Allah, mengejar Al-Quran, mengejar perintah Allah. Apa atau isinya Quran ini dikejar? Apa atau maknanya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara bacanya yang benar? Bagaimana kaedahnya? Kemudian berguru dengan ahlul Quran. Ini ketakwaan ini. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang ada di Quran melalui ahlul Quran. Orang seperti ini lilladzina taqau inda rabbihim, di sisi Tuhannya kelak jannatun, akan mendapatkan surga. Ittaqau ini fi'il madhi, fa'ilnya wawuhum, inda rabbihim ini maf'ul fih atau dhorof zaman, dhorof zaman kelak, tapi maknanya makan. Ini kelak di sisi Allah kan, itu kelak di sisi Allah itu dhorof makan tapi bermakna zaman. Ini keindahan Al-Quran. Kelak suatu saat di sisi Tuhannya jannatun, akan mendapatkan surga. Ini jannatun ini khobar apa, mubtada muakhar. Jannatun inda rabbihim lilladzina taqau jannatun inda rabbihim. Ini kalimatnya berbentuk fi'il tapi jadi mubtada. Ini perubahan makna yang drastis karena beda zaman. Takwanya di dunia, mengejarnya di dunia, karena dunia masra'atun akhirah, menuainya jannatun inda rabbihim. Harusnya kan ittaqau jannatun inda rabbihim. Nah itu kan jadi fa'ilnya, enggak, karena fa'ilnya di dunia, opahnya nanti di akhirat. Jadi orang beriman, orang yang bertakwa itu yang dikejar surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anharu, sungai-sungai. Tajri ini fi'il mudhari' muqtalul akhir marfu' dengan dhammah muqaddarah, muqtalul akhir dhammah muqaddarah. Min tahtiha, min harfu jar, tahti majrur kana huruf jar min. Al anharu ini fa'il dari tajri. Tajri al anharu min tahtiha, sebenarnya gitu. Mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina, dalam keadaan ini hal khalidina, kekal. Ini mansub dengan ya, isim jamak mudzakkar, fiha, di dalam surga. Wa azwajum, dan mendapatkan istri-istri, mutahharatun, yang suci. Kalau diterangkan wa azwajum mutahharatun, ini wa azwajun ini fa'il fa'il atof ke anhar, tajri mintal anhar. Wa azwajum mutahharatun, ini sifat dari azwaj. Dikatakan azwajum mutahharah itu kalau di secara zahir dia tidak haid, tidak mengalami apa itu
hamil suci terus. Kalau secara hakikat wanita yang tidak gila dunia, tidak seperti sisi kita yang di dunia. Jadi yang disenangi kitanya itu, kitanya apa? Harta kita. Jadi nggak suci. Jadi karena ada maksud dibalik pernikahan dengan istri. Maksud yang paling ketara perempuan itu adalah harta. Jarang sekarang wanita yang dinikahi oleh suaminya karena suaminya ahlu Quran dan ingin diajarkan Quran. Ini jarang sekali. Padahal yang bisa membawa ke surga kalau pernikahan di dunia ya suami yang mau mengajarkan Al-Quran pada istrinya. Rumahnya jadi baiti jannati, diajarkan Quran. Dia pun mau al-ummat rasatul ula mendidik apa yang didikan suami, yaitu berupa Al-Quran kepada istrinya. Itu wanita yang suci. Tapi sekarang sudah sulit. Dituntut ya harta, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Nah, di surga wa azwajum mutahharah, walaupun harta berkelimpangan kanan kiri surga, tapi dia tetap pengen beribadah, menekuni Al-Quran. Jadi di surga itu kenikmatan paling tinggi yang ngaji. Dan itu bersama Rasulullah SAW atau bersama suaminya masing-masing. Senang yang ngaji. Dan diajar oleh Allah langsung masalah tiap pagi dan sore. Ini lebih menyenangkan dari seluruh harta benda di surga. Jadi makanya kedatangan Allah untuk mengajarkan kalamnya itu lebih dicintai daripada seluruh nikmat surga. Waridwan min Allah, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat kepada hamba. Jadi bersih di sini azwajum mutahharah yang sangat diharapkan sebenarnya dari umat muslimah ya. Wanita-wanita yang mengejar suaminya yang soleh, yang mau mengajarkan Quran, yang faham Al-Quran. Karena ini yang akan mengantar dia yang menjadi surga dia. Dan kalau yang membuat masuk surga itu hablullah itu adalah Quran, yang penting suami yang mau gondelan Quran. Wanita tinggal minta gendong atau minta dibopong dengan Quran, tapi sudah terikat suaminya dengan Al-Quran yang nyambungnya ke surga. Nah, kalau di dunia sekarang mungkin ada, tapi 1.100.000 tapi di surga orang-orang yang mengejar Al-Quran itu akan mendapatkan harta benda yang sangat berlimpah, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridwan min Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini sebenarnya paling tingginya mengejar ridwanullah, baru surga. Dunia kalau bisa jangan dikejar, tapi biarlah dia mengejar. Karena kalau kita mengejar ya butuh, waktunya habis. Tapi kalau kita mengejar akhirat ya dunia nanti akan mengejar. Yakin apa enggak tergantung. Kalaupun seandainya kita enggak terkejar oleh dunia karena begitu larinya cepatnya kita, saking cepatnya lari menuju akhirat, tapi dunia nggak bisa ngejar, akhirnya ya nggak kaya, ya nggak punya pangkat. Tapi berarti karena larinya kita sangat kenceng sampai nikmat dunia nggak bisa ngejar, lah itu malah bagus. Waridwan min Allah, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wallahu basirum bil ibad. Inilah yang kita bahas di sini. Maka sebenarnya Islam itu sederhana sekali. Islam itu ya bagaimana kita hidup itu mengutamakan Quran, kemudian bertahan hidup dengan cara yang halal. Jadi bukan dibalik ya. Hidup Quran itu perlu uang, enggak. Uanglah yang perlu Quran. Hartalah yang perlu Quran. Maka Quran yang utama. Aku mau mondok nanti kalau sudah kaya. Nah, Utsman bin Affan saja itu sudah kaya, mau ikut Rasulullah ke Madinah, disuruh ninggalkan hartanya, tetap berangkat. Nah, ketika kita sudah menjadikan kebutuhan pokok kita, kebutuhan wajib kita Quran, baru untuk bertahan hidup mencari rezeki yang halal, menanam ketahanan pangan, menanam tanaman yang bisa dimakan. Ternyata mengejar ingin mempertahankan hidup dengan makan yang
cukup malah dikasih lebih oleh Allah, ya dibagi, dikasihkan yang kekurangan. Makanya ada syariat zakat, punya gitu aja. Mudah-mudahan kita dibuat oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang takwa. Senangnya ya walaupun berat, senangnya itu mengejar ketakwaan, senangnya itu memahami kalamullah, senangnya itu menekuni kalamullah sampai bisa melaksanakan yang perlu dilaksanakan, meninggalkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, dan terus menikmati itu. Dibandingkan dengan keumuman manusia, yaitu ya senangnya khussinalin nasi hubus syahwat, senangnya mengejar wanita, mengejar dunia. Kalau kita dibuat oleh Allah di dunia ini senang ngaji, senang nekuni Quran, wah ini luar biasa. Karena ini janjinya lilladzina taqaw rabbahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tapi kalau yang ngejar dunia, dapat dzalika matal hayatid dunia. Itu kesenangan dunia. Nek iso sadar yogi ngoyak akhirat, wallahu indah husnul ma'ab, gunakan untuk mengejar akhirat. Tapi biasanya pas lagi ngulek duit jarine arti infak, ning begitu sudah dapat duit ya infaknya awal obot, infaknya abot. Ada orang yang perlu dibantu aja dicibir, apalagi minta. Baru kelihatan nggak punya saja datang dicibir, apalagi minta. Dicibir artinya orang nggak apa, kurang kerjaan, paling datang cuma mau minta kan gitu. Baru lihat yang perlu diinfak saja dicibir. Mau dia mengajarkan kekayaannya, karena mencari kekayaannya ya harus bayar lagi. Jadi ternyata ya nggak untuk infak juga, paling hanya sedikit saja. Nggak seperti Rasulullah sampai habis-habisan, nggak seperti Utsman bin Affan sampai meninggalkan seluruh hartanya, tapi kaya lagi akhirnya. Itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.